Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPDI Situbondo yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada sarapan pada pagi hari ini. Kita akan langsung buka saja Alkitab kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 7 tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari ini kita tahu kita masih ada dalam situasi yang sangat menegangkan. Kita masih diharuskan tinggal di rumah, melakukan aktivitas banyak di rumah. Bahkan kita tahu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa inilah tanda-tanda kesudahan segala sesuatu sudah dekat, mengartikan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Dan kita sudah rasakan itu. Bagaimana dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tuhan ingin setiap kehidupan kita menyikapi situasi hari-hari ini, kita tetap dalam keadaan tenang. Hari-hari ini kita diharuskan banyak tinggal di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga terdekat kita, suami, istri, anak-anak yang dahulunya mungkin anak-anak ada di luar kota. Kemudian suami juga banyak bekerja, kita jarang ketemu. Tetapi hari-hari ini Tuhan izinkan untuk kita banyak tinggal di rumah. Apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa lebih lagi mengasihi, lebih lagi melayani, lebih lagi mengerti satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Baik itu kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Kita bisa hari-hari ini Tuhan izinkan kita banyak berkumpul di rumah untuk kita saling membagikan kasih. Kalau mungkin dulu kita kurang perhatian antara suami dengan istri, orang tua dan anak, tetapi saat seperti ini Tuhan izinkan untuk kita bisa lebih lagi memberikan sesuatu yang lebih lagi untuk orang-orang yang ada terdekat kita. Tadi dalam ayat 8 bagian A bisa dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ayat 9b dikatakan, dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10a dikatakan, tadi, layanilah seorang akan yang lain. Biarlah kita pakai hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, kita banyak mendengar firman Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Kalau mungkin kita bisa merasakan mungkin di hari-hari yang lalu kita kurang mengasihi pasangan hidup kita kurang mengasihi anak-anak kita kurang memberikan perhatian kepada mereka. Inilah saatnya Tuhan beri, kalau kita diizinkan untuk banyak tinggal di rumah, kita kerjakan,
Kita mau berikan perhatian kita yang lebih lagi kepada siapa orang-orang yang ada di dekat kita, ataukah mungkin kepada karyawan kita, bagi yang membuka toko, ataukah mungkin bagi asisten rumah tangga, tenaga-tenaga kebersihan yang ada di rumah kita. Kita bisa berikan itu saatnya, karena kita akan kerjakan itu. Kita kerjakan segala sesuatu. Tuhan izinkan kita untuk lebih banyak berhubungan dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 kitab Kolose 3 ayat yang ke-23, mungkin ini ayat hafalan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Kalau kita sering mengatakan, aku ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku ingin memberikan yang berkenan untuk Tuhan. Tuhan katakan, kalau kita bisa mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga inginkan dalam Kolose 3 ayat 23 tadi, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita berikan, kasih kita, pelayanan kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, atau kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita mau kerjakan itu seperti untuk Tuhan dengan kasih. Inilah saatnya Tuhan berikan kepada kita, untuk kita memberikan yang lebih lagi, melakukan kebenaran firman Allah dengan cara mengasihi lebih lagi, ya. Kemudian tadi kita sudah baca dalam ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hari-hari ini memang kita banyak umat manusia, bahkan tidak terkecuali orang-orang Kristen, dihinggapi rasa ketidaktenangan. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, jadilah tenang. Kalau kita tetap tenang di dalam pertolongan Roh Kudus, kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita tenang, kita tetap merasakan damai sejahtera, ya. Kita tetap ada dalam rasa tidak galau dan lain sebagainya. Kita akan berikan, kita dapat melayani kita. Tetapi kalau hati kita ada rasa khawatir, sehingga kalau ada mungkin suami ngomong, istri ngomong, orang tua ngomong, atau saudara ngomong, kita gampang emosi, kita gampang marah, karena tidak ada ketenangan daripada diri kita. Tapi kalau kita bisa tenang, kita dapat memberikan pelayanan kita kepada suami kita, kepada istri kita, perhatian kita kepada anak-anak kita dengan kasih, seperti kita memberikan pelayanan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, bagaimana ada kita baca dalam ayat kapan Tuhan aku bisa memberi kamu minum, kapan Tuhan aku bisa memberikan kamu perhatian. Katanya Tuhan, kamu lakukan di saat kamu melakukan itu kepada orang lain. Itulah firman Tuhan. Kalau kita bisa memberikan perhatian kita lebih hari-hari ini dengan hati yang tenang kepada pasangan hidup kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi orang yang bisa menyenangkan hati orang Tuhan, orang lain, ya. Tadi kita harus tetap tenang. Bagaimana caranya kita bisa tenang? Mazmur 62. Mazmur 62
ayat yang tidak asing lagi, Mazmur 62. Kita baca ayat yang kedua dan tiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lompat ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bagaimana kita bisa tenang? Kalau kita tinggal tetap dekat Allah saja. Kalau kita bisa tenang menguasai hati kita dengan ketenangan yang datang daripada Tuhan, mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, sukacita kita, damai sejahtera kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita akan tetap tenang menghadapi hari-hari ini. Dan dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ungkapkan rasa syukur kita, ungkapkan ucapan terima kasih kepada kita kepada Tuhan dengan berdoa. Dan dikatakan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bagaimana kita mencurahkan isi hati kita? Dengan kita berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa? Kalau kita bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Berdoa berarti bangun mezbah. Mezbah. Kita bangun mezbah doa kita, baik secara pribadi maupun mezbah doa bersama dengan keluarga kita hari-hari ini. Kalau kita bisa bangun terus mezbah doa kita bisa bersaat teduh secara pribadi bersama dengan keluarga, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah, maka kita akan merasakan ketenangan yang datang daripada Tuhan. Dan ketenangan yang daripada Tuhan itu akan bisa menjadikan kita bisa mengasihi, bisa memberkati, bisa melayani satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Curahkanlah isi hati kita pada Tuhan. Di situ ada jawaban, ada ketenangan, ada sukacita bersama dengan Tuhan. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan Yesus sudah datang. Hari-hari ini kita lebih lagi mencari hubungan Tuhan dengan berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kita juga bisa bangun hubungan kita di rumah tangga kita, di keluarga kita masing-masing, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dikatakan tadi bahwa jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini kita mau pakai waktu-waktu yang ada untuk kita terus tinggal tenang di dalam hadirat Allah bersama dengan keluarga kita. Lakukan semuanya seturut dengan rencana dan kehendak Allah, dan hanya dekat Allah saja kita tenang, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan Yesus hampir datang. Bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan lebih dekat lagi, dan tetap tinggal tenang untuk kita bisa tetap berdoa. Puji nama Tuhan. Kiranya sarapan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.